Bismillah. Sebelum kita masuk kepada pelajaran, ada yang perlu disampaikan sehubungan dengan hadis kecelakaan yang terjadi. Maka yang pertama, amalan dari hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka kami bersyukur kepada murid-murid kami yang ada di ma'had ini, yang mengantarkan kami ke rumah sakit dan juga menjemput kami dari rumah sakit ke rumah tanpa harus menyewa ambulans dan sebagainya. Maka kami syukuri, dan kami syukuri kepada santri-santri yang mendoakan kami dan berziarah di ma'had, dan begitu pun kepada murid-murid kita dan saudara-saudara kita yang ada di grup yang mengirimkan doa-doa kesembuhan yang menyebabkan kami cepat sembuh. Dan bahkan di antara mereka ada yang menyisipkan dari uang-uang nominal katanya untuk biaya perawatan. Alhamdulillah. Maka kami bersyukur kepada mereka sebagai landasan dari hadis, barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah tidak bersyukur kepada manusia. Maknanya barang siapa yang bersyukur kepada manusia berarti dia bersyukur kepada Allah. Maka oleh sebab itu kami katakan kepada para santri dan pengurus, dan begitu pun kepada ikhwah yang ada di grup WhatsApp ataupun Telegram, dan bahkan yang mengirimkan beberapa biaya nominal, kami katakan jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum wa fi amwalikum. Semoga Allah memberkahi ilmu kalian dan harta-harta kalian. Dan hadis yang menyebabkan kita bersyukur ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang mana hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Muslim ibnu Ibrahim akhbarana Rabi' ibnu Muslim an Muhammad ibn Ziyad dari Abi Hurairah. Maka seluruh rijalnya thiqat. Bahkan Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadis ini dan berkata hada hadisun sahih. Dan hadis ini pun telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan perkara yang kedua adalah iman kepada al-qada dan qadar. Maka seperti antum ketahui, di saat kita naik motor, jika melewati jalan raya Sumatera, antum pernah beberapa kali mungkin bersama kami di atas 80, 90, dan kita melewati truk-truk yang membawa batu bara yang konvoi. Kita selip satu demi satu. Kemudian mobil-mobil yang besar pun sama. Maka alhamdulillah, kalau memang tidak ada terjadi kecelakaan ya tidak terjadi. Namun di saat hari Ahad acara keluarga, kita membahagiakan anak dan istri melewati jalan sawah yang kecepatannya hanya 30, 20. Maka kami melihat ada segerombolan sapi, maka kami pun berhenti dan berjalan mungkin 10. Kecepatannya 10 km per jam. Kemudian datang yang terakhir, dia ketakutan, terpisah dari kelompoknya, akhirnya menerjang motor kita dari depan sehingga rusak dari lampu dan sebagainya. Maka itu menjadi pendalilan bagi kita dari segi pendalilan Al-Quran dan Sunnah. Pertama di Al-Quran Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Maka tidak ada yang akan menimpa kita kecuali yang Allah takdirkan memang akan menimpa kita. Maka di jalan raya yang besar, yang penuh dengan mobil-mobil besar yang kencang, maka kita menggunakan motor NMAX kita yang 80-90, menyelip di antara mereka. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau dihitung kecelakaan
resikonya 80%, 90% di sana. Adapun di jalan pedesaan yang kosong, tidak ada kemacetan dan tidak ada mobil-mobil yang kencang, maka kita santai 20-30 km per jam. Namun kalau memang sudah terjadi kulla yusibana illa ma kataballahu lana, maka katakanlah tidaklah yang menimpa kita kecuali memang sudah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz akan menimpa kita. Dan amalan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar tentang permasalahan qada wal qadar, di saat ditanya Nabi tentang iman, maka dikatakan wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman kepada Allah dari kebaikan yang Allah takdirkan atas kita dan juga keburukan yang Allah takdirkan kepada kita. Maka ini perkara yang kedua, bahwa suatu perkara keburukan memang sudah ditakdirkan oleh Allah akan menimpa kita, pasti akan menimpa kita, meskipun kamu menyangka itu adalah dalam keadaan tentram, aman, sentosa. Namun ternyata jalan yang sepi, aman, tentram, sentosa, dan kamu berjalan hanya 20, paling cepat 30 km per jam, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah keburukan, maka akan ditabrak sapi juga. Dan di sini pelajaran yang bisa kita ambil juga dari apa yang kita alami min bab qoulihi ta'ala fa'tabiru ya ulil absar, adalah kita ridha kepada al-qada wal qadar yang menimpa kita dari keburukan. Karena telah datang hadis bahwa perkara itu sangat dicintai dulu oleh salaf. Di mana di dalam hadis disebutkan inna admal jaza ma'a admil bala, sesungguhnya sebesar-besarnya pahala itu sesuai dari sebesar-besarnya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, maka jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Diuji dengan perkara-perkara buruk di dunianya, kecelakaan, fakir, kemiskinan, ataupun ujian dari orang yang mencelaknya dan dia bersabar dan sebagainya. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa jika dia ridha kepada qada yang buruk ini, Allah ridha padanya. Wa man saqata falahu sakhat, dan barang siapa yang dia sakhata, mencela dari qada dan qadar itu, seperti mereka yang mengatakan Allah ini selalu menguji saya, Allah tidak cinta kepada saya, selalu memberikan keburukan, mana keadilanmu ya Rabb, seperti banyak di drama-drama orang-orang kafir seperti itu, ataupun lagu-lagu bahwa Allah tidak adil, selalu memberikan ujian dan keburukan, padahal di sana orang-orang kafir dalam keadaan kaya raya, jaya raya, tanpa musibah. Maka di dalam hadis ini faedah yang ketiga dan terakhir adalah bahwa Allah jika mencintai seorang hamba, dia akan diuji. Dan orang yang diuji ini akan bersabar, maka inna admal jaza ma'a admil bala, pahala yang besar menantinya dengan kesabaran orang dari bala tersebut. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang mana sanadnya bertumpu kepada Sa'ad ibnu Sinan an Anas ibn Malik. Dan hadis ini tentunya hadis yang hasan, karena Sa'ad ibnu Sinan adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Maka oleh sebab itu At-Tirmidzi mengatakan hada haditsun hasanun gharib. Maka mungkin ini dari perkara 3 yang bisa kita petik atas kecelakaan yang terjadi dengan kita. Pertama,
kami menyebutkannya di pelajaran ini amalan dari man la yaskurullah la yaskurunas. Kami bersyukur kepada ikhwah yang ada di sini dari para tulabul ilm dan pengurus, dan ikhwah yang ada dari murid-murid kita dan saudara-saudara kita di grup yang mendoakan kami dan mengirimkan sebagian dari dana untuk perawatan. Kemudian yang kedua, tadi kami tegaskan bahwa seseorang manusia menyangka dengan akalnya itu adalah jalan yang aman, tentram, sentosa. Justru kalau memang sudah takdir Allah, maka jalan yang tentram sentosa itu menjadi bala. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Wa nu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Maka dipikir jalan yang pelan-pelan dan sepi itu adalah aman, ternyata justru penyebab kecelakaan. Dan perkara yang ketiga tadi, apa yang terakhir? Bahwa Allah jika mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah akan menguji mereka agar mereka mendapatkan pahala yang besar. Dan yang keempat tambahan yang tidak menjadi usul juga apa? Bahwa sapi-sapi bodoh tidak belajar, sehingga ada motor mau melewatinya malah ditumburnya. Maka itu faedah yang keempat. Alhamdulillah. Kita masuk kepada hadis nomor 10 dari kitab Tauhid. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala